alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Jamaah sekalian berbahagia, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita, niat baik kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, dan kita yakin duduk kita di sini memahami satu bab ilmu lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Diampuni dosa-dosanya dan insyaallah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Sekarang ini kita masih membahas sisa-sisa tentang puasa. Setelah itu kita pindah ke bab haji, dan sudah dekat waktu wukuf di Arafah ya. Mudah-mudahan ini Oktober nanti kita baca. Sekarang sampai di pembahasan wa minal fadaili. Ya, ada. Halaman berapa di situ? Ya, yang kitab baru 180, yang lama 40. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Lihat kitabnya ya, berarti berkah insyaallah. Wa minal fadaili, dan di antara keutamaan-keutamaan ya, di antara keutamaan-keutamaan. Ini begini namanya uslubnya syibhu jumlah nih. Ya, kita tahu ada 3 uslub, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhu jumlah. Syibhu jumlah dengan jar majrur atau dengan dzarf. Ini dengan jar majrur. Wa minal fadaili, dan di antara keutamaan-keutamaan puasa ya, saumu yaumi arafatin, puasa pada hari Arafah ya. Kapan itu? Wa huwa yaumul haji, yaitu pada hari haji ya. Tanggal berapa? At-tasi'u min Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tanggal 8 itu namanya hari tarwiyah. Tanggal 10 lebaran ya, Idul Adha. Tuh ya, ini tanggal-tanggal bulan Islam nih, paham ini. Jadi tanggal 8 itu hari tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah ya. Maka dikatakan wa huwa yaumul haji, itu hari haji ya, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah gitu ya. Baik. Waqad warada ini warada nah, ya. Dan telah ada keterangan ya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Anna saumahu, ini kasus anna ya, asalnya saumuhu yukaffiru, mubtada khabar, masukkan anna saumahu yukaffiru sanatain, bahwa puasa Arafah itu ini hikmahnya apa? Yukaffiru, menggugurkan dosa-dosa selama sanatain, 2 tahun. Bapak ini pas banget depan kita nih Arafah nih, dikit lagi nih. Tanggal berapa pas dengan tanggal bulan kita? Ya. Kalau nggak salah sekarang jatuh pada tanggal 9 10 ya, 9 ya. Bulan Juli. Berapa lama lagi berarti? Nah, ini ya. Maka Nabi mengatakan al-hajju al-arafah. Haji itu puncaknya ya
di padang Arafah. Tapi kita wukuf di Arafah. Kapan waktu wukuf? Dari mulai masuk waktu zuhur. Ya jamaah ini berangkat dari Indonesia sampai ke Saudi Arabia. Udah ke Madinah dulu misalnya. Ini gelombang yang pertama. 9 hari di Madinah, kemudian ke Mekah, umrah pertama, umrah kedua, dan seterusnya sampai datang waktu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, biasanya kita tanggal 8-nya sudah bergerak. Nah, kalau seandainya bapak-bapak sudah di Mekah, tapi pas wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, bapak-bapak kagak ke sana, maka hajinya kagak sah. Ya, al-hajju al-arafah begitu. Ya. Jadi puasa hari Arafah itu apa hikmahnya? Marhaban. Menggugurkan dosa-dosa kesalahan selama 2 tahun. Qala al-ulama'u, ini jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Para alim ulama berkata, wa huwa afdalu yaumin yusamu fis sanati ba'da ramadhana. Ya, ba'da zaraf, setiap ba' zaraf mudhaf ilaih, beda isim ghair munsharif ramadhana. Para ulama berkata, hari Arafah adalah afdalu yaumin, hari yang paling afdol yusol, kita puasa. Ya, fisanah, di dalam 1 tahun, ba'da Ramadhana, setelah bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak kita mengenal ada puasa sunnah banyak, ya, puasa Senin Kamis, puasa Bait tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan-bulan Qamariyah, ada puasa Daud, ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah. Menurut beliau, para alim ulama mengatakan bahwa puasa sunnah yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa Arafah. Tadi itu salah satu hikmahnya membersihkan dosa-dosa selama 2 tahun. Tapi jangan bapak-bapak 2 tahun maksiat terus. Bisa kamu puasa itu di Arafah. Nah, ini puasanya buat orang yang kagak haji. Ya, buat kita ini. Ya, kalau mereka masalah enggak. Baik, lanjut biar paham pelan-pelan. Wala yustahabbu, disebut di sini. Lil haji ayyasumahu. Soma yasumu, ada an harfu nasbin, masuk ke fi'il mudhari ayyasumahu. Ya, setiap domir nempel dengan fi'il menjadi maf'ul bihi. Tidak dianjurkan, la yustahabbu, tidak dianjurkan lil haji, bagi orang yang sedang berhaji, ayyasumahu, puasa hari Arafah. Ya, li ajl quwwati ala du'ai fil mauqifi. Ya, kenapa kagak dianjurkan? Li ajl quwwati, agar dia punya kekuatan, ala du'ai, untuk berdoa, fil mauqifi, di padang Arafah, wal qiyami, dan melaksanakan bil manasik rutinitas haji. Bapak-bapak, di saat nanti di Arafah, disitulah Arafah itu terdiri dari 3 huruf ain, lihat, Rafa, Arafah. Ya, ada ulama mengatakan limadza summiyatil Arafah Arafah. Mengapa Padang itu namanya Padang Arafah, bukannya Bandung, Surabaya, ya, di Padang Arafah. Ada riwayat banyak banget. Di antaranya yang paling dekat 3 riwayat. Yang pertama, dicatatnya. Hinama 'allama Jibril Ibrahim manasikal haji faqala Ibrahimu laqad araftu.
Ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Ibrahim akan manasik haji, setelah paham, Nabi Ibrahim mengatakan laqad araftu. Ini pakai sigatnya fiilnya fiil madi. Araftu. Araftu akar katanya ain rafa. Sama. Ya, arafah. Arafah. Ini arafah sudah isim sudah masdarnya. Ini araftu kata kerja. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ta'arafa fihi Adamu wa Hawa. Ya, pakai ta'arafa. Ini sudah sigotnya mutawa'ah, ta'arafa. Asal hurufnya juga ain rafa, ditambah huruf ta sama alif, ya ta'arafa. Disinilah di Arafah lah tempat bertemunya siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah tinggal enak di sorga, kemudian kata Allah ceritanya jangan dekati buah khuldi, tapi tergoda, lalu turunlah diusir ke muka bumi ini. Nabi Adam dalam riwayat dilemparnya diturunkan di Hindia, Siti Hawa di kota Jeddah, maka Jeddah jadi Jeddah istilahnya. Ya, nah ini kurang lebih ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Oh ya, berjalan Nabi Adam terus melewati laut Hindia sampailah bertemu dengan Ibu Hawa di padang Arafah. Ya. Yang ketiga, ini berhubungan dengan kita yang sedang berhaji, ya. Disinilah di Arafah ini i'tirafu dzunubil 'abdi ma rabbih. Apa i'tiraf? Asal katanya juga Arafah, tapi tambahin lagi hurufnya i'tiraf. Jadi punya mana beda apa? Pengakuan dosa-dosa hamba kepada Allah di padang Arafah. Di waktu wukuf itulah kita mengatakan ya Allah subhanak, maha suci engkau ya Allah di tanah Arafah ini ya Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami mengaku kami belum bisa beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ya, kita di waktu wukuf dan kemudian zuhur terus sampai menjelang maghrib kita berdoa, berzikir, dan disitulah kita renungan kepada Allah. Ya, dan kita mengatakan di antara esensinya mengatakan ya Allah di tanah Arafah ini ya Allah aku mengakui bahwa aku belum bisa ibadah kepadamu dan ibadah yang sebenar-benarnya. Ya, kita kemarin puasa masih banyak cacat-cacatnya. Kita sholat masih banyak kita yang kagak hudur hatinya, pemakninannya kagak benar, bacanya kagak benar, ibadah yang belum sempurna. Kita ngaku, ya. Taib. Yang kedua, subhanak ma dzakarnaka haqqa dzikrika. Ya Allah, di tanah suci-Mu ini ya Allah, kami mengaku kami belum bisa ingat kepadamu dengan ingat yang sebenar-benarnya. Pengakuan kita tuh di sana. Ya. Kalau di masjid ingat sama Allah, di majelis taklim ingat sama Allah. Giliran di pasar lupa. Di kantor lupa. Di jalanan jauh dari Allah. Ya, gitu. Yang ketiga, kita mengatakan subhanak ma syakarnaka haqqa syukrika. Maha suci engkau ya Allah, sampai hari ini, detik ini di tanah harammu ini ya Allah, di tanah Arafahmu ini ya Allah, kami mengakui kami belum bisa bersyukur kepadamu dengan syukur yang sebenar-benarnya. Ya, gitu. Maka kita beristighfar banyak. Mohon ampun kepada Allah, ngaku kita kerdilnya kita banyak dosa apa yang salah gitu, mohon ampunannya, mohon rahmatnya gitu ya. Nanti setelah maghrib baru dah siap-siap kita semuanya. Biasanya mobil sudah siap, diberangkatkan sholat dulu. Ada yang sholat maghrib bisa di Arafah, kalau sunnah Nabi di Muzdalifah. Diberangkatkan kita untuk mabit di Muzdalifah, begitu. Di Muzdalifah sudah mabit, pergi boleh dua, langsung ke Mekah ambil tawaf ifadah, langsung tahallul sukro.
Ada yang juga langsung berangkat ke Mina, lempar Jumratul Aqabah. Ya, tiang yang besar, langsung tahallul. Baru haji kecil ibaratnya. Belum boleh berhubungan suami istri, ya belum sempurna. Kalau yang sudah melempar, nanti belum tawaf ifadah. Ifadah belum melempar, ya. Jadi mengikuti ada waktu-waktunya. Taib, singkatnya begitu ya. Nanti kalau sudah melempar 3 kali, baru ke tawaf ifadah, baru datang al-kubro namanya, selesai. Al-kubro istilah aja, nggak lagi gunting rambutnya. Artinya sudah hajinya sudah sempurna. Jadi boleh begitu, boleh dua cara. Kata Nabi, pala haraj, boleh. Dari Muzdalifah selesai mabit, boleh langsung tawaf ifadah, tahallul, ganti pakaian. Boleh juga langsung ke menuju Mina, melempar Jumratul Aqabah, tahallul, ganti pakaian. Tinggal nunggu dah hari kedua, hari ketiga. Ya, kalau mau ngambil nafar awal boleh 2 hari 2 sebelum asar atau sebelum gerak menuju meninggalkan Mina. Kalau sampai maghrib selanjutnya jadi nafar sani, begitu ya. Baik. Besok kita selesai ini kita mulai masuk ke pembahasan tentang haji, ya. Mudah-mudahan setelah itu bapak-bapak semangat biar berangkat haji, berangkat umroh. Baik, mana sekarang? Jadi kata ulama apa? Tadi wala yustahabbu lil haji ay yasumahu li ajli quwwah ala du'a fil mauqif, ya, wal qiyamu bi manasik, ya. Wal qiyami bi manasik, bil manasik. Dan tidak dianjurkan bagi orang yang berhaji puasa di hari Arafah, ya, li ajli quwwah, agar punya kekuatan untuk berdoa di padang Arafah. Wal qiyami bil manasik, dan melaksanakan, ya, program-program manasik haji. Berikutnya wasaumu yauma Asyura, ya, dan puasa hari Asyura. Wa huwa al-ashiru minal Muharram, yaitu hari ke-10 dari bulan apa? Muharram. Kalau kita disebutnya hari apa ini? Hari anak. Hari apa? 10 Muharram. Hah? Iya, kalau bahasa itu sholat apa? Hari anak yatim. Ya, Muharram ini banyak ininya, keutamaan-keutamaannya. Wa qad warada anna saumahu yukaffiru sanatan. Nah, Bapak-bapak, telah ada keterangannya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak jelaskan secara detail karena ini sudah hadisnya sudah masyhur. Anna saumahu, bahwa puasa pada tanggal 10 Muharram hikmahnya yukaffiru. Apa yukaffiru? Menggugurkan, menghapuskan, menghilangkan dosa selama 1 tahun, gitu. Ini ilmu nih, ini penting ngaji, tahu, amalin gitu. Wa minal mutaakkidi al-mustahabbu minas siyam, ya. Bukan al-mustahabbinya. Jadi dia siyamu nanti. Di antara yang menguatkan al-mustahibbi, yang dianjurkan minas siyami, dari berpuasa, adalah siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr, ya, puasa 3 hari dari setiap bulan. Jadi ini diantara sesuatu yang dianjurkan dan sangat dianjurkan, dikuatkan, ya, ada puasa 3 hari dalam 1 bulan. Waqad waradat al-ahaditsu al-katsirah, telah datang keterangan hadis yang sangat banyak. Bi annaha, ya, ta'dilu siyamad dahr,
bi annaha bahwa sesungguhnya puasa 3 hari dalam sebulan itu ta'dilu berbanding siyamad dahri, puasa selama 1 tahun pahalanya itu. Ya. Wa in taharra biha as-shaimu al-ayyam al-bayd kana afdalu wa ahsan. Ya. Wa in taharra, dan jika biha as-shaim, orang yang berpuasa itu dia taharra mencarinya ayyamul bait, pada hari-hari bait, disebutnya ini puasa bait ya. Tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15. Kana afdalu wa ahsan, itu lebih baik lagi, lebih afdal lagi. Li'annahu warada 'anil Nabi alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya telah ada keterangan, penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu kana la yatruku siyamal ayyamil bayd fi hadarin wala safarin, bahwa sesungguhnya beliau, kembali ke Nabi, la yatruku, tidak pernah meninggalkan siyamal ayyami, siyama puasa al ayyamil bayd, hari-hari bayd itu ya, fi hadarin wala safarin, baik dalam kondisi hadir, artinya dia kagak kemana-mana di rumahnya, atau safar. Jadi Nabi ini kalau lagi pergian, safar, kalau tetap aja beliau selalu istiqomah ya, tidak meninggalkan puasa baik ya. Tanggal berapa? Wahiyya tsalitsu asyara wal rabi'u asyara wal khamisu asyara, yaitu tanggal 13, 14, 15 minasyahr, dari setiap bulan. Tapi bulan Qamariyah ya, bukan bulan kita, bukan itu. Ini Bapak lihat-lihat, bukan 13 14 Juni, bukan, tapi bulan-bulan Islam ya. Wa in shama hadhihi thalathata min ghairil bayt fala ba'sa. Oh gitu. Jika juga berpuasa pada 3 hari, tapi selain di hari-hari 11, 13, 14, 15, fala ba'sa, maka tidak kenapa-napa. Illa annaha aula ya, tetapi kalau puasanya di hari-hari ayyamul bayd itu 13, 14, 15 itu aula, lebih baik lagi ya, sesuai dengan hadisnya. Wa kadzalika idza shama hadhihi salasah mufarriqah. Nah, demikian juga boleh juga jika berpuasa pada 3 hari tersebut puasanya dipisah. Jadi ada 3 pemahaman Pak. Yang sangat muta'akkid dan mustahab itu dianjurkan banget puasanya pada tanggal 13, 14, 15. Ini pertama. Kemudian kedua, boleh juga puasa yang penting 3 hari aja dari setiap bulan. Ya, sebetulnya apa? Hikmahnya buat diri kita agar di perut ini ada istirahatnya. Ya, 3 hari berturut-turut boleh. Bukan di tanggal 13, 14, 15. Atau katanya idza shama hadhihi salatan mufarriqah. Boleh juga dalam sebulan puasalah 3 hari. Harinya berbeda-beda, enggak berurutan maksudnya, boleh. Ya, atau hikmahnya kan untuk juga kesehatan untuk juga. Ada hadis sumu tasihhu. Berpuasalah Anda akan sehat. Ya. Nah, dalam sejarah juga disebutkan Nabi Adam juga puasa bait. Di hari puasa ini ilustrasinya, Nabi Adam puasa tanggal 13 itu dari kepala sampai pundaknya yang tadinya hitam jadi putih. Ya, putih itu gambaran dosa jadi. Kemudian di hari yang ke-14 puasa lagi dari pundak sampai pinggang putih. Lalu di puasa yang ke-15, tanggal 15, yang ketiga dari pinggang sampai kaki ya, yang tadinya hitam ini jadi putih lah. Ada ilustrasi gitu juga. Artinya
Dengan kita puasa, dosa-dosa kita Allah bersihkan. Taib. Wa in shoma mana? Wala yanbaghi lil mutamassiki ayyatruka siyama hadhihi salasa min kulli syahr. Tidak sepatutnya lil mutamassik bagi orang yang berpegang teguh kepada agama, ya, orang yang soleh ini, orang yang ngerti agama, tidak sepatutnya apa? Ayyatruka, meninggalkan siyama hadhihi salasa, puasa di 3 hari tersebut, 13, 14, 15 min kulli syahr, dari setiap bulan. Fa innahu saumu khafifil maunati azimul fadilati. Allah, sesungguhnya puasa saumul bir ini adalah puasa yang meringankan maunah, beban, tapi azimul fadilah, besar keutamaannya, gitu ya. Wa hasbuka min fadlihi ayyadila siyamad dahri, dan cukuplah untukmu, ya, dari keutamaan puasa 3 hari ini, ayyadila annahu ya'dil, berbanding, ya'dilu berbanding, siyamad dahri, puasa selama 1 tahun. Jadi bapak-bapak kalau puasa tanggal 13, 14, 15 itu dapat pahala seperti kita puasa selama 1 tahun, ya. Wa qad awsa bihi alaihi salatu wassalamu jama'atan, aqul bihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa, telah mewasiatkan, ya, jama'atan min ashabi, kepada seluruh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, sahabat-sahabatnya, semoga Allah ridha kepada mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, saumu nuhi ad-dahru wa sama nuhu ad-dahra. Salah baca ya, sama nuhu ad-dahra wa sama Daudu nisfad dahri kana yasumu yauman yufattiru yauman wa yuftiru yauman wa sama Ibrahimu ad-dahra wa aftara ad-dahra. Masya Allah. Ini jadi wacana nih, ilmu, ya, dikasih keterangan sama Nabi. Kata Nabi begini, Nabi mengasih wasiat kepada sahabatnya. Sama Nuh ad-dahr, Nabi Nuh itu puasanya 1 tahun. Wa sama Daud nisfad dahr, dan Nabi Daud puasanya setengah tahun. Kana yasumu yauman wa yaftiru yauman. Jadi Nabi Daud puasanya 1 hari puasa, 1 hari buka. Contoh, Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka, Jumat puasa, Sabtu buka, Minggu puasa, terus begitu, selang-sering. Dulu kita alhamdulillah pernah begitu tuh. Di Mesir kita mahasiswa, wah, banyak puasa. Yang paling berat pas puasanya musim panas, itu Masya Allah. Sana saya panasnya sampai 46. Saya sedang mulai ke dekat-dekat Said di sana, mau ke Sudan, ke 50 lebih itu, panas di sana. Kalau pulang kuliah buru-buru pengen sampai rumah aja, yang dekat-dekat kulkas, saking panasnya. Kalau pulang kuliah pengen buru cepet jalannya. Ya bagian bapak-bapak yang di jalan panas banget, udah gitu capek pengen buru cepet pulang. Saya naik kereta itu, kereta ampak. Baik. Karena yasumu salasatan min kulli syahr. Ya. Dan ini karena dekatnya kemana nih Nabi Daud berarti. Beliau puasa 3 hari dari setiap bulan. Ya. Salawatullah alaihim ajma'in. Semoga
Allah mencucurkan selawatnya, rahmatnya kepada seluruh nabi-nabi tersebut. Qul, apa katakan? Wa afdalus siyami siyamu Daud alaihi salam. Puasa yang paling afdal adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa, yaitu ayyasuma yauman wa yuftiru yauman, yaitu puasa yang satu hari puasa, satu hari berbuka. Yuftir itu faktor buka. Wa huwa afdalu min siyamin dahri, dan puasa Daud ini puasa yang lebih afdal, lebih baik daripada puasa satu tahun. Kama warada, sebagaimana dijelaskan fil ahadithi as-sahihati, dalam hadis-hadis yang sahih. Qala al-Imam Al-Ghazali, qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini pengarang kitab Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Minhajul Abidin, pengarang kitab apa lagi? Ya, Mukasyafatul Qulub ya. Ini kita ngaji-ngaji kitab beliau banyak ya. Imam Ghazali berkata, wa huwa a'ni saumu Daud alaihissalam, ya, maksudnya puasa Daud, ablaghu fi riyadatin nafsi. Puasa Daud adalah puasa yang paling baik, paling ablag dalam melatih jiwa. Ya Bapak, ada nanti dalam dunia tasawuf itu ada namanya, setelah ilmu zikir, mudzakarah, bai'at, itu ada yang namanya apa? Mujahadah. Mujahadah itu adalah melawan hawa nafsunya sendiri, perlu latihan. Di dalamnya ada riyadhah, di mana kita melatih diri kita enggak toma, enggak serakah, ya. Di mana melatih diri kita biar menjaga pandangan, melatih kita agak ini. Dan di antara ini melatih kita puasa, dengan cara puasa. Enggak puasa dikatakan ablaghu fi riyadatil nafs, ya, yang paling baik dalam melatih, wa aqwa fi mujahadatiha, dan lebih kuat, lebih mantap, lebih baik dalam mujahadah, apa? Melawan hawa nafsunya sendiri. Ya, karena ada istilahnya apa? Orang-orang yang masih terbelenggu dengan hawa nafsunya tidak akan sampai kepada hadratul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mujahadahnya apa? Sedikit ngomong, cuma yang baik-baik. Sedikit makan, ya puasa, sedikit tidur, bangun malam. Gitu. Baik, sedikit lagi ya. Jadi wa aqwa fi mujahadatiha min siyamid dahr, ya. Lebih kuat, lebih baik dalam mujahadah melawan rongrongan hawa nafsunya, ya, daripada puasa satu tahun. Wa fi siyamil itsnaini wal khamis, dan dianjurkan juga puasa hari Senin dan hari Kamis. Minal usbu'i, dalam satu minggu. Nih bapak-bapak nih, anak santri nih, ya, bapak liatin orang-orang yang sukses itu, ternyata itu rajin puasa Senin Kamis. Enggak di apa? Kalau diijbarkan oleh ini, emang kepengenan diri sendiri. Banyak orang-orang sukses yang bapak lihat, tahu-tahu dia jadi manajer dari ternyata puasanya punya kelebihan di puasa. Ya, para gubernur-gubernur kita tuh, presiden kuat puasa Senin Kamis ya. Makanya
Mungkin juga salah satu amal solehnya Allah angkat di derajat. Bapak-bapak juga harus punya amal-amal begitu. Ya, santri apalagi terus puasa sampai kuliah puasa gitu. Gitu ya, amal ini. Wa fi siyamil itsnaini wal khamis minal usbu fadlun katsiratun. Fadlun katsirun. Ini uslubnya sibuk juga. Dan dianjurkan juga di dalam puasa Senin Kamis dalam satu minggu itu ada keutamaan yang banyak. Karena alaihi salatu wassalamu yasumuhuma. Ya. Dan Nabi Muhammad katanya beliau juga puasa. Wa yaqulu dan beliau bersabda, "Huma yaumani tu'radu fihima al-a'malu 'ala Allahi." Huma, kedua hari itu. Huma yauman, kedua hari itu, hari Senin dan hari Kamis adalah tu'radu fihima. Tu'radu apa? Dilaporkan, dipersembahkan pada dua hari tersebut al-a'malu, ya amal-amal kita Allah. Jadi ya semua amal ibadah kita di tiap hari kita dilaporinnya setiap hari Senin dan hari Kamis. Itu kata Nabi apa? Fauhibbu ayyu qarada amali wa ana shaimun. Dan saya senang suka ketika amal saya dilaporin ke Allah saya dalam kondisi puasa. Begitu. Ahmad, mana kitabnya? Merapat. Lihat itu sampingnya. Maksudnya jangan diem, nggak dapat apa-apa nantinya. Kalau kesini betul mengaji, Taurat kitabnya, ya. Jadi kita duduk bareng-bareng dapat keberkahan, betul-betul talabul ilm. Taib. Wasiyamu yaumil jum'ati mahbubun li fadlihi wa syarafihi. Dan puasa hari Jumat itu mahbubun, dianjurkan. Li fadlihi, karena keutamaan hari Jumat. Wa syarafihi, dan kemuliaan hari Jumat. Lakin, tapi ada lakin nih. Ma'al khamisi awis sabti. Jadi kalau bapak-bapak puasa hari Jumat itu jangan cuma sendirian, harus dia apa? Digandengkan dengan hari Kamis atau hari Sabtu. Paham? Yang sekonyolnya puasa Jumat tuh enggak, puasanya Kamis sama Jumat itu hari ini, atau Jumat sama Sabtu, gitu ya. Li'annahu warada fi ifradihi bis-saumi naha 'anil nabiyyu, ya. Li'annahu warada fi ifradihi bis-saumi nahyun berarti 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya warada telah datang keterangannya fi ifradihi, bisaumi, artinya telah datang keterangannya dari Nabi. Bisaumi nahyun, puasa, ya. Fi ifradihi, artinya li'annahu, karena sesungguhnya waroda telah datang keterangan fi ifradihi, hanya sendirian aja tuh, hanya hari Jumat saja. Bisaumi, puasa, nahyun, itu dilarang. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi melarang kalau kita puasanya hanya hari Jumat. Ya, kalau mau puasa hari Jumat digandengkan dengan hari Kamis, Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Gitu, ya. Karena banyak keutamaannya. Tinggal berapa baris lagi bisa pindah ya. Lebih lama ya. Udah cukup belum?
Ditidakkan satu Baqarah. Wa 'alaika bil iktsari minas shaumi mutlaqan, dan wajib atas Anda memperbanyak puasa itu. Ya. Fa innahu min ablagil asya fi riyadatin nafsi wa kasris sahwati. Sesungguhnya puasa itu min ablagil asya, sesuatu atau perkara-perkara yang paling ablag, yang paling baik, yang paling tepat fi riyadatin nafs, dalam mendidik jiwa, dalam melatih jiwa, ya. Wa kasri sahwah, dan menghancurkan syahwat. Bapak tuh kalau kenyang syahwatnya gede kan, gitu ya. Kalau lapar dikasrah, dihancurkan syahwatnya, ya. Kemudian wastinaratil qalbi wa tarkihi, dan hikmahnya, ya, puasa itu apa? Istinar, menyinari hati. Ya, orang yang puasanya rajin itu hatinya sinar, ya. Wa tarkihi, dan hatinya tambah tarakki, tambah hidup, ya. Ya, tambah baik di sisi Allah. Wa ta'dibil jawarihi wa taqwimiha, dan puasa itu Pak, ta'dib, mendidik al-jawarih, anggota tubuh kita. Didik itu apa? Kata Nabi, jika Anda puasa faliyasum mulutmu, maka puasalah mulutnya. Faliyasum lisanak, puasalah lisannya. Puasalah matanya, ya, puasa kupingnya, puasa anggota tubuhnya, begitu. Wa taqwimiha, dan untuk meluruskan anggota tubuh, mendisiplinkan anggota tubuh juga. Wa tansyitiha lil ibadah, dan buat apa? Puasa itu biar agar tansyid, tambah semangat untuk ibadah, gitu. Wa fihi, dan di dalam puasa itu ats-tsawabu al-azimu, ini jumlah sebuah jumlah, ya, jar majrur. Dan di dalam puasa itu ada pahala yang besar, wal jazaa'ul karimu, dan balasan yang sempurna, yang mulia, alladzi ya la nihayata lahu wa la ghayata, yang tidak ada batasnya. Ya, jadi bapak-bapak amalin ini, ya. Tapi kalau kemarin puasa bapak-bapak masuk ke kategori yang alladzina la yatiqunahu, orang yang kagak mampu, memang udah lansia, ya, yang bayar fidyah itu dendanya. Tapi ya jangan puasa sunnah, udah kalau wajib aja nggak mampu udah. Ya, gitu. Ambil amal yang lain apa? Bayar selawat yang banyak, istighfar yang banyak, begitu. Ya, ada setiap pengajian ini hadir ini bapak duduk aja begini nih, malaikat nyatetin terus. Mohon ampun, ya, sampai kita pulang. Kalaupun kita mati nih, kalau ini udah syahid kita. Oh, hebatnya majelis ilmu. Ya, mungkin bapak-bapak nggak dapat di ibadah lainnya, di sini nih duduk dengerin, tapi jangan ngantuk, tapinya. Ya, betul-betul niatnya ngaji karena Allah. Berkah insyaallah, ya, keberkatan dikasih seluruh tubuhnya, keluarganya, orang tuanya, jika semua benar. Udah ya, di kitab saya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 alinea lagi, besok pindah bapak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir ya karim, waghfir ya alim. Allahumma akrimna bis-sihhah wal 'afiyah, linata'allama 'ulum ad-din thumma nansaraha
وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم وارزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم